Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية منها. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Marilah kembali kita mengucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam semesta ini. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat hidayah, hidayatul Islam, hidayatul iman, kemudian hidayah untuk bisa menuntut ilmu syar'i. Ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang mesti harus kita mensyukurinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita surga, telah memasukkan kita ke dalam taman-taman surga yang insyaallah kelak semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita dalam surga yang sebenarnya kelak di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka singgahlah, kata Nabi. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Lantas para sahabat bertanya, apa yang kau maksudkan dengan taman surga wahai Rasulullah? Kami masih di dunia. Jadi apa maksud perkataanmu taman surga? Qala, lantas Nabi menjawab, hilaqul zikri, taman surga itu adalah halaqah ilmu. Karena hilaq adalah jamak dari halaqah zikir. Para syurah, para pensyarah hadis ini menjelaskan yang dimaksud dengan
Majelis zikir dalam ayat ini, dalam hadis ini adalah majalisul ilm, adalah majelis ilmu hadirin. Karena orang yang ahli dalam berzikir, karena orang yang ahli zikir ini bukanlah orang yang ahli dalam zikir berjamaah, bukan. Karena ahli zikir dalam Al-Quran Allah mengatakan adalah ahlul ilm, orang yang ahli dalam ilmu, orang yang memiliki ilmu agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli zikir kalau seandainya kalian tidak paham, tidak mengetahui perkara agama. Maka seluruh para ahli tafsir mengatakan ahlaz zikri ay ahlal ilm. Yang dimaksud dengan orang yang ahli zikir adalah ahli ilmu. Karena Nabi telah memperumpamakan, Bapak Ibu. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, perumpamaan antara seorang ahli ilmu dengan seorang abid, ahli ibadah, inna fadlal alimi 'alal abid, kata Rasulullah. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas dari orang-orang yang ahli ibadah, ka fadli, seperti keutamaanku ala adnakum, dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian, wahai para sahabat. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan inna fadlal alimi 'alal abid, sesungguhnya keutamaan seorang yang alim dibandingkan dengan ahli ibadah, ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib, seperti perumpamaan bulan purnama, seperti perumpamaan bulan di malam purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu kita saksikan pada malam hari ada bulan purnama, di malam purnama besar sekali ya, kita bandingkan dengan bintang-bintang yang jauh ya, yang kecil-kecil, maka sungguh ya bulan ini mengalahkan terangnya dan ukuran besarnya bintang-bintang tersebut. Ini perumpamaan antara alim, antara orang berilmu dengan abid, dengan ahli ibadah. Maka yang dimaksud dengan orang yang ahli dalam berzikir adalah ahli ilmu, adalah orang yang berilmu hadirin. Sampai-sampai Imam Syafi'i ya, dalam perkataan yang sering kami sampaikan, beliau mengatakan talabul ilmi, ini perkataan Imam Syafi'i, afdalu minas salatin nafilah, menuntut ilmu itu lebih afdal, lebih utama, lebih besar pahalanya ketimbang orang sholat sunnah ya, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha. Dan ini bagian dari zikir ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendengar kata-kata zikir, maka jangan kita pahami zikir itu hanya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya, bareng-bareng zikir sampai goyang kiri kanan, bukan ya. Karena ahlu zikir adalah ahlu ilm ya, ahlu ilm, orang yang berilmu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memilih kita untuk berkumpul di majelis zikir ini, majelis yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah selalu kita berselawat kepada yang mulia Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan, Allah limpahkan kepada yang mulia Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib hadirin wal hadirat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan dan memaparkan sedikit tentang siratu al-muallif, tentang siratul muallif hadal kitab ya, perjalanan hidup dan biografi singkat tentang penulis buku ini ya, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sebagaimana yang telah kami singgung pada pembahasan yang lalu, yang kita bahas syarahnya ya, kita juga memakai syarah yang lain, namun yang akan kita bahas adalah syarahnya yang disyarah oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala ya, yang berjudul
Fathu Qawiyil Matin fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah. Ini ya buku yang kita pakai di dalam mensyarah kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Tayyib, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-haditsul awwal, hadis yang pertama. Ya, kemudian kami juga menghimbau kepada para peserta, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian menghafal ini sungguh lebih bagus ya, kalau seandainya hadis yang kita pelajari ini kita hafal gitu. Ini tentu lebih bermanfaat. Ya, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala suatu ketika pernah beliau memberikan nasihat kepada para murid beliau, dan nasihat ini sangat masyhur nih Pak. Suatu ketika beliau ditanya, wahai imam, ya bagaimana triknya antum kok sampai sekarang masya Allah, ya ilmu antum luar biasa kan, seperti itu. Maka beliau mengatakan, ma baqiya minni syai'un illa ma qad hafiztuhu mundu sighari. Tidak ada ilmu yang tersisa dariku sampai sekarang ini illa ma qad hafiztuhu mundu sighari, kecuali apa yang telah aku hafal ketika aku masih kecil. Namun tentu diulang-ulang Pak ya. Ya, karena kalau seandainya hafalan tanpa dimurajaah, karena para salaf mengatakan al-murajaatu hayatul ilmi, ya. Memurajaah, mengulang ilmu itu adalah ya kunci hidupnya ilmu seseorang. Berarti kalau seandainya tidak murajaah, mati dia, akan lupa, bahkan hilang sama sekali. Maka penting itu ilmu yang telah kita pelajari kita murajaah, kita ulang-ulang lagi untuk mempertahankannya, atau kita ajarkan. Karena seseorang mengajarkan ilmu itu tidak akan berkurang ilmunya Pak, malahan tambah kuat, tambah kokoh. Berbeda dengan orang yang mengeluarkan harta. Kalau harta dikeluarkan secara nominalnya berkurang, ya. Namun kalau ilmu tidak. Kalau ilmu yang kita ajarkan, dia akan semakin kokoh pada diri orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Taib hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hadisul awal, hadis yang pertama. Kita masuk sekarang pada hadis yang pertama dari kitab hadis Arba'in atau 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi ini. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu imamal muhadditsina Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihima alladaini huma asahul kutubil musannafati. Dari Amiril Mukminin, ini terjemahan kurang lebih ya, dari Amiril Mukminin, dari pemimpin kaum muslimin Amir ya. Beliau adalah Amirul Mukminin As-Tsani, ya, Khalifah As-Tsaniyah min Khalifatir Rasul. Beliau adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dari Amiril Mukminin Abi Hafs, ini kunyah beliau Pak ya. Jadi Umar bin Khattab, siapa kunyahnya Pak? Abu Hafs ya. Hafsun itu secara bahasa artinya singa, ya, singa jantan. Kalau singa betina tambah tak marbutohnya ya, Hafsoh. Jadi Hafsoh itu artinya singa betina. Jadi bahasa Arab ini banyak sinonimnya Pak, muradifatnya banyak ya. Tidak hanya asad, setahu kita mungkin singa itu asad ya,
Qaswarah singa juga. Qaswaratun yaitu singa juga. Asad singa juga. Hafs singa juga artinya. Jadi bapaknya singa ya, masya Allah. Ya. Jadi Umar bin Khattab ya, nama kunyah beliau adalah Abu Hafsin, Abu Hafs. Umar bin Khattab, nama ayah beliau adalah Ibnul Khattab, apa? Al-Khattab, nama ayah beliau. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innama secara bahasa ini penegasan, Pak. Karena huruf inna itu namanya harfut taukid, harfun nasbi, menasobkan isimnya, apa ya? Jadi inna secara nahu dia menasobkan isimnya, merafa'kan khobarnya, dan dia fungsinya menguatkan sesuatu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu benar-benar, ini taukid itu, bersama orang-orang yang sabar. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran, hadis, kalau kita perhatikan ada memakai kata inna sebelumnya, ini berarti benar-benar, ya, betul-betul, ini penguatan. Jadi Nabi mengatakan innamal a'malu, alif lam di situ istilahnya adalah alif lam al-istighraqiyah yang menunjukkan makna umum. Jadi kata beliau, sesungguhnya benar-benar seluruh amalan itu bin niat, ya, tergantung dengan niatnya. Jadi seluruh amal soleh itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat tergantung dengan niat. Makanya an-niyatu syartun, ya, min qabulil a'mal. Niat itu adalah syarat mutlak diterimanya amal. Maka penting kita menjaga niat itu. Kemudian innama, ya, kalau seandainya ada kata innama, ini maknanya adalah pembatasan, al-hasr. Apa yang maksud dengan pembatasan? Artinya amalan itu sangat dibatasi dengan niat. Niat sangat menentukan diterima atau tidaknya sebuah amalan itu. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Anbali pernah mengatakan, kam min amalin saghirin kabarathun niyatu. Betapa banyak amalan yang nampaknya remeh, kabarathu niyatu, akan tetapi dia besar nilainya di sisi Allah karena niatnya yang bagus, karena niatnya yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min amalin kabirin, dan betapa banyak amalan yang secara zahirnya besar, ada orang berimpak miliaran, ya, ada orang yang berimpak bahkan triliunan, ya kan? Asgharat hunniyah, akan tetapi pahalanya kecil, bahkan tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Karena apa? Karena niat. Karena ada di antara tiga manusia yang akan disidang oleh Allah kelak, orang alim, mujahid, dan yang ketiganya munfiq, orang yang suka berinfak. Nanti dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lima anfaqta fi dunya, engkau dulu berinfak di dunia ini karena apa? Dalam hadis qudsi ini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka dia mengatakan, laka ya Allah, anfaqtu fi dunya laka ya Allah, saya dulu berinfak di dunia itu untuk engkau ya Allah. Kadzabta, karena Allah Maha mengetahui engkau bohong, engkau berdusta. Walakinnaka anfaqta fi dunya liyuqala jawad, akan tetapi engkau ketika berinfak di dunia supaya dibilang orang yang dermawan. Akhirnya apa? Allah batalkan seluruh amal solehnya. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya, bahkan disebutkan dalam hadis itu kepalanya, mukanya yang diseret gitu, Pak, ya. Mukanya yang di bawah diseret, kemudian fayul finnar, dan kemudian dia dilemparkan oleh malaikat Allah ke dalam neraka karena
niat tidak betul. Maka pentingnya niat ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya benar-benar hanya saja sebuah amalan itu akan Allah terima kalau seandainya niatnya lurus. Amalan itu sangat tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu akan dibalasi ma nawa, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Seseorang itu akan Allah berikan ganjaran ma nawa, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian diberikan contoh oleh Nabi, permisalan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulihi, karena Allah dan Rasulnya, atau kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena yang dimaksud dengan hijrah itu al-muhajir, ya, orang yang betul-betul berhijrah itu, ya kan, al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan ma taraka manahallahu anhu. Al-muhajiru ma taraka manahallahu anhu. Orang yang muhajir disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah larang ke atasnya, atau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, barang siapa yang berhijrah, yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya itu akan Allah hitung karena Allah, kepada Allah dan kepada Rasulnya, kalau seandainya niatnya seperti itu. Namun sebaliknya, wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya lidunya yusibuha, untuk dunia, yusibuha, yang akan dia dapatkan, yang akan dia peroleh, aw imra'atin, atau seorang wanita, yang kihuha, yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka ya pahala hijrahnya tergantung dia berhijrahnya karena apa. Ini niat, Pak, ya. Jadi ketika kita memilih hijrah, memilih Islam, memilih untuk mempelajari sunnah, untuk menjadi seorang sunni, menjadi seorang ahlu sunnah wal jamaah, ya, hijrah kita ini untuk apa, Pak? Ya, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap kita ntar di akhirat. Dahulu engkau beramal soleh untuk apa? Yang menjawab bukan mulut kita, karena pada hari itu dikunci mulut yang berbicara amal soleh kita. Kejujuran kita nanti yang berbicara, hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita memperbaharui setiap amal yang kita lakukan. Perbaharui terus, mau baca Al-Qur'an, niat ke dalam hati, karena niat itu ya seluruh ulama sepakat mahalluha fil qalbi, tempatnya adalah di hati. Rawahu Imam al-Muhadditsin, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis. Yang pertama Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama adalah Abu Abdullah, ini kunyahnya Imam Al-Bukhari. Abu Abdullah, nama beliau Muhammad, sama dengan Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i nama beliau Muhammad, ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail, ayahnya Ismail, ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari. Bukhara adalah sebuah kota sekarang di Uzbekistan. Di mana tuh, Pak? Dekat Rusia. Ya, Pak, ya. Soekarno rahimahullahu taala ketika diundang oleh orang Rusia dahulu, sebelum adanya Rusia itu Uni Soviet, Pak, ya. Jadi beliau memberikan syarat, saya mau berkunjung ke negeri Uni Soviet, namun dengan syarat mencarikan makam Al-Imam Al-Bukhari. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengerahkan ahli sejarah Uni Soviet, Rusia sekarang, ya. Kemudian ditemukanlah makamnya beliau di kota Bukhara itu. Namun yang kita sedihkan hari ini, yang menjadi suatu hal yang miris, ya, karena dangkalnya pemahaman tauhid orang-orang Al-Bukhara, akhirnya
mereka membangun tinggi kuburan Al-Imam Al-Bukhari. Dan banyak orang sekarang yang tawasulan ke sana, ya kan, dan berbuat berbagai kesyirikan di makomnya Imam Al-Bukhari sekarang yang di Bukhara itu. Na'udzubillahi min zalik. Wa Abul Husain, ini kunyahnya Imam Muslim. Jadi Imam Al-Bukhari Abu Abdullah, Imam Muslim kunyahnya siapa Pak? Abul Husain. Muslim bin Al-Hajjaj, Muslim bin Al-Hajjaj, ini ayah beliau Al-Hajjaj. Ibn Muslim, kakek beliau juga Muslim namanya. Al-Qushairi An-Naisaburi, ini nisbah kepada Naisabur, ya sekarang Iran. Jadi Iran itu sebelum dikuasai oleh Syiah Persia itu, ya dahulunya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun ketika revolusi Khomeini, revolusi Syiah, banyak masjid Ahlus Sunnah yang disegel oleh mereka, bahkan ada yang dihancurkan gitu. Banyak ulama yang keluar, ulama Ahlus Sunnah nih ya, yang berasal dari negeri tersebut, yang dikenal dengan sebelum nama Iran ini ya kan, baru-baru ini Pak ya, dulu namanya daerah Iran yang dekat dengan Irak itu Naisabur ya. Dan beliau Al-Imam Muslim termasuk dari situ, dan mereka adalah semuanya orang Ajam Pak, bukan orang Arab asli. Namun karena mereka gigih mempelajari Islam, jadi ulama Pak. Syekh Albani juga, beliau dari Albania ya, masih kawasan Eropa ya. Banyak ya ulama yang memang bukan orang asli Arab gitu. Fi sahihihima, di dalam kitab sahih mereka berdua, alladzaini huma, yang mana keduanya adalah ashahul kutubil musannafah, kitab yang paling sahih yang disusun setelah kitabullah. Ini sepakat Pak, ijma'. Jadi seluruh kaum muslimin telah ijma', kitab yang paling sahih setelah kitabullah adalah Sahih Al-Bukhari. Sebelum Al-Imam Al-Bukhari ya menyusun kitab sahihnya ini, kata Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi Syarah At-Taqrib Lin-Nawawi. Ini kitab mustalah yang paling tinggi ya, yang disebutkan oleh ulama itu namanya kitab Tadribur Rawi, yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, merupakan syarah dari kitab At-Taqribnya Al-Imam An-Nawawi. Beliau menukilkan perkataan daripada Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Muwatta. Kenapa Pak? Karena Imam Syafi'i ketika mengatakan itu konteksnya belum ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari kitab sahihnya ini ya, maka kitab Al-Muwatta. Namun setelah Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menyusun kitab sahih mereka, maka setelah itu ulama sepakat lagi, dilihat kualitas hadisnya lebih kuat, lebih sahih Sahih Bukhari ketimbang Al-Muwatta. Makanya para ulama ijma' lagi bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari, Jami'us Sahih, dan sahihnya Imam Muslim rahimahumallahu jami'an. Tayyib, qala syarihu hafizallahu ta'ala, kemudian berkata pensyarah kitab ini Syekh Abdul Muhsin ya, ayahnya Syekh Abdul Razak, yang telah beberapa kali datang ke Indonesia, ada mengisi di Roja TV, kemarin pernah daurah di Pekanbaru, dan saya pernah satu kali ya ikut daurah beliau yang di Pekanbaru, yang diadakan di Masjid Besar Jami' Abu Darda ya. Qala asy-syarihu hafizallahu ta'ala, berkata pensyarah ya Syekh Abdul Muhsin hafizallahu ta'ala, akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun wa ashabus sunani wa ghairuhum. Jadi hadis ini telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan ashabus sunan, dan para pengarang kitab sunan, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Sunan Ad-Darimi. Ini semuanya dikenal dengan ashabus sunan ya. Wa qad tafarrada bi riwayati an Umar
Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Jadi hadis ini disebut juga dengan hadis ahad. Apa itu hadis ahad, Pak? Hadis ahad ini beda dengan hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar para sahabat. Ya, wa yahilu ittifaquhum 'alal kadzib. Kemudian mustahil ya kesepakatan mereka karena banyaknya perawinya, maka mustahil akan ada unsur dustanya. Makanya hadis mutawatir adalah hadis yang paling kuat derajatnya, kemudian tidak membutuhkan lagi ditakhrij dan ditahqiq. Ditakhrij artinya dikeluarkan lagi dari sumber-sumbernya, kemudian ditahqiq artinya diperiksa lagi para rawinya. Tidak butuh pemeriksaan, langsung bisa diterima, kemudian langsung bisa menjadi hujjah dan memberikan ya keyakinan. Ini hadis mutawatir. Kalau hadis ahad adalah hadis yang tidak ataupun belum menyampai derajat mutawatir. Syaratnya itu belum mencukupi syarat hadis mutawatir. Kemudian hadis ahad dibagi tiga, ya. Ada hadis masyhur, yang pertama ada hadis gharib, masyhur dengan aziz. Kalau hadis gharib, perawinya itu satu, sahabat yang menyampaikan ya kepada muridnya satu, kepada muridnya lagi satu aja jalurnya, Pak. Ini artinya hadis gharib. Kalau masyhur dua, kalau aziz tiga, kalau empat, lima ini akan masuk kepada derajat hadis mutawatir. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Dan hadis tentang niat ini adalah hadis gharib, hadis ahad dan gharib. Akan tetapi dia sahih. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya hadis ahad kalau seandainya derajatnya sahih, maka dia bisa dijadikan hujjah, baik itu dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Berbeda dengan Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah menolak hadis ahad secara mutlak, sebagaimana yang diyakini juga oleh orang HTI, ya. HTI menolak hadis ahad dalam akidah. Sehingga apa, Pak? Sehingga mereka menolak adanya azab kubur. Karena azab kubur hadisnya ahad. Meskipun sahih mereka tolak juga. Inilah penyelisihan mereka terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Mereka menerima hadis ahad dengan syarat sahih. Karena hadis ahad itu dalam segi kualitasnya akan dibagi lagi, ada yang sahih, kemudian ada yang hasan. Sahih dibagi dua, ada sahih li dzati, ada sahih li ghairihi. Demikian juga hadis hasan. Kemudian hadis yang tidak mencapai derajat hasan namanya hadis dhaif. Hadis dhaif nanti banyak pula, ada hadis syadz, hadis mungkar, ya kan, dan lain-lain. Jadi selama hadisnya sahih, meskipun ahad, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dia bisa dijadikan hujjah, baik itu dalam akidah maupun dalam hukum, ibadah dan muamalah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi hadis ini kata beliau waqad tafarrada, dan sungguh telah bersendiri biriwayatihi dalam meriwayatkannya, ya, an Umar, ya, dari Umar. Jadi Umar bersendiri, dia sendiri yang mendengarkan hadis ini dari Nabi, Pak. Jadi Abu Bakar enggak dengar, kemudian Utsman juga enggak dengar. Hadis ini cuman Umar yang mendengarkan dari siapa? Rasulullah. Kemudian ketika Umar meriwayatkan hadis ini kepada Alqamah juga tafarroda, juga bersendiri ketika mendengarkan hadis ini dari Umar. Demikian juga Alqamah meriwayatkan hadis ini kepada Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi juga sendiri. Kemudian juga Ibrahim At-Taimi ketika meriwayatkan hadis ini kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari juga sendiri. Hingga seterusnya kepada Imam Al-Bukhari. Inilah yang disebut dengan hadis gharib, hadis ahad gharib. Jadi perawinya itu sendiri aja gitu. Nah, ini hadirin yang akan tapi perawinya siqah, kemudian sanadnya bersambung, kemudian tidak ada illah yang membuat dia cacat, dan hingga derajatnya sahih dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau cantumkan hadis ini dalam sahihnya. Kemudian yang kedua, masih yang pertama, ya. Summa
kasural akhiduna anhu, kemudian banyak yang mengambil hadis ini. Artinya banyak ulama yang berhujjah dengan hadis ini. Fahuwa min gharaib sahih al-Bukhari, dan hadis ini termasuk gharaib, jamak dari gharib, ya. Hadis ini termasuk hadis-hadis gharib yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa huwa fatihatuhu, dengan hadis inilah Al-Imam Al-Bukhari membuka kitab sahihnya. Wa mithlu fi dzalika khatimatuhu, kemudian dia juga yang semisal dengan hadis ini Imam Al-Bukhari menutup nanti sahihnya Al-Bukhari juga hadis tentang niat. Wa huwa haditsu Abi Hurairah. Ini ya, jadi Al-Imam Al-Bukhari menutup sahihnya dengan hadis gharib juga, yaitu hadis dari Abu Hurairah tentang keutamaan berzikir. Kalimatani habibatani indar rahmani thaqilatani fil mizani khafatani ala lisani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua perkataan, ya, yang habibatani indar rahman, yang dicintai oleh ar-Rahman Allah. Thaqilatani fil mizan, kalau seandainya dia ditimbang kelak di hari penimbangan amal, dia sangat berat. Akan tetapi dia khafifatani ala lisan, ringan diucapkan dengan lisan. Apakah dia? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi, maha suci Allah, wa bihamdi, dan segala puji-pujian hanya untuknya, dengan puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim, dan maha suci Allah, zat yang maha agung. Jadi dua kata ini sangat dicintai oleh Allah, dan ini juga termasuk hadis yang gharib, ya, perawinya itu cuman satu aja hingga sampai kepada Imam Al-Bukhari. Wa huwa aidan min gharaibis sahih, dan dia juga termasuk hadis-hadis gharib dalam sahih Al-Bukhari. Yang kedua, iftataha an-Nawawi ahadits al-arba'in bihadzal hadis. Ya. Luar biasanya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi membuka kitabnya Arba'in ini dengan hadis ini. Wa qad iftataha jama'atun min ahli ilmi kutubahum bi, dan jamaah sejumlah besar dari ahlul ilmi membuka kitab karangan mereka dengan hadis ini, karena menunjukkan pentingnya niat itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja di antara ulama yang membuka buku mereka dengan mencantumkan hadis ini yang akan dijelaskan oleh pensyarah. Minhumul Imamul Bukhari, di antara mereka ada Imam Al-Bukhari yang kita bahas nih, ya. Ya, hadisnya ini. Jadi Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari mencantumkan hadis tentang niat ini, innamal a'malu binniyat ini, ya, pertama kali yang beliau bahas dalam pembukaan buku kitab hadis beliau. Wa Abdul Ghani Al-Maqdisi iftataha kitabahu Umdatul Ahkam bihi. Kemudian diantaranya adalah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, seorang ulama besar, seorang ulama mazhab Hambali, ya. Beliau membuka bukunya Umdatul Ahkam, ini kumpulan hadis tentang hukum, ya. Ini di Jambi dibahas, ya, oleh Ustadz Habibi ini di Al-Qasim, ya, di pesantren Al-Qasim itu. Setiap hari Ahad, ya, ada pembahasan buku ini. Wal Baghawi iftataha kitabaihi Masabihas Sunnah wa Syarhas Sunnati bihi. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi, ya, membuka dua buku beliau. Yang pertama Masabihus Sunnah, ini judul buku yang pertama. Yang kedua Syarhus Sunnah. Beliau buka kedua buku beliau ini dengan hadis ini. Beliau cantumkan ini hadis yang pertama kali dibahas. Waftataha Suyuti kitabahu Al-Jami' As-Saghir bihi. Kemudian juga Al-Imam As-Suyuti, beliau juga membuka bukunya kitab Al-Jami' As-Saghir, kumpulan hadis, ya. Yang mana hadis yang pertama yang beliau cantumkan adalah hadis tentang niat ini. Wa aqada an-Nawawi fi awwali kitabi Al-Majmu'i Syarhil Muhadzab faslan qala fihi fi juz'il awal fi safhati 35 faslun
fil ikhlasi wa sidqi wa ihdari niyati fi jami'il a'malil barizati wal khafiyati. Kemudian Al-Imam An-Nawawi ini membuat pasal khusus di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini kitab Al-Imam An-Nawawi yang paling besar nih Pak, kalau nggak salah 2 jilid lebih nih Pak ya. Ini merupakan kesimpulan fikih terutama dalam madhab Syafi'i ya. Kitab yang berjudul Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Jadi beliau membuat satu fasal khusus pada juz yang pertama halaman ke-35. Dalam fasal itu beliau menuliskan fasal fil ikhlasi, di dalam pembahasan tentang ikhlas, wasidqi dan kejujuran, wa ihdarin niyati dan menghadirkan niat, fi jami'il a'malil barizati wal khafiyah, pada seluruh amalan, baik itu amalan yang barizah, yang zahirah, yang tampak, maupun amalan khafiyah, amalan yang tersembunyi. Ini pentingnya sampai-sampai Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab ini membuat fasal khusus gitu Pak ya, tentang pentingnya menghadirkan niat, mengikhlaskan niat pada seluruh amalan yang kita lakukan, baik itu amalan hati, amalan yang tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala, ataupun amal zahir, salat, puasa yang bisa terlihat oleh manusia. Dan pentingnya kita mengikhlaskan niat kita, karena kalau seandainya tidak ikhlas Pak, ada dikit rasa kita ingin dipuji gitu ya, ini na'udzubillah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syurakai anisyirki, aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Faman amila amalan asyraka ma'iya ghairi, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan di situ nakirah pakai tanwin ya, artinya umum, setiap amalan apa saja yang merupakan ibadah kepada Allah, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang mana dia mempersekutukan aku dalam amalannya tersebut, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutunya, dan apa yang dia persekutukan aku dengannya. Maka meskipun riya itu adalah syirik kecil, namun na'udzubillah dia bisa menghancurkan amalan yang ketika itu dilakukan oleh seseorang. Bahkan orang yang melakukan riya kelak akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalam hadis sahih yang disahihkan oleh Al-Imam Syu'aib Al-Arnaud, seorang ulama hadis semasa dengan Syekh Al-Albani. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai sahabatku adalah syirik kecil. Ini syirik kecil aja Rasulullah takut, apalagi syirik besar gitu. Kalau syirik besar tentu Rasulullah sangat takut sekali. Ini syirik kecil nih, yang mana pelakunya tidak kekal di neraka. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, di antara beda antara syirik kecil dan syirik besar, pelakunya sama-sama masuk neraka. Akan tetapi bedanya, kalau syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka dan syirik kecil tidak. Ini pendapat yang sahih. Memang ada juga ulama yang berpendapat syirik kecil ini di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki Allah ampuni, kalau Allah tidak menghendaki Allah siksa sesuai dengan kadar kesyirikannya. Namun ya, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan bahwasanya ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, ini berasal dari masdar, ini namanya masdar muawwal ya, maknanya seperti ini, innallaha la yaghfiru isyrakan bihi ya, karena isyrakan adalah masdar dari asyraka yusyriku isyrakan, af'ala yufilu if'alan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia nakirah. Artinya Allah tidak akan mengampuni seluruh jenis perbuatan syirik, yang besar maupun yang kecil, kalau pelakunya meninggal dalam keadaan berbuat syirik itu. Makanya dakwah Nabi semuanya yang pertama kali adalah memberantas syirik ini. Wajtanibu syirik, wajtanibu taghut. Taghut adalah sesuatu yang disembah, yang diibadahi selain Allah, bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku
bihi syai'an wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya beliau mengatakan seluruh jenis syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi Allah mengampuni yang selain syirik. Nah, ini selain syirik nih Pak ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi yang namanya syirik yang besar kecil enggak diampuni oleh Allah. Namun apa bedanya? Pelaku syirik kecil hanya diazab sesuai dengan kadar syiriknya. Namun pelaku syirik besar kekal selama-lamanya di nerakanya Allah, na'udzubillahi min zalik. Maka pentingnya kita senantiasa ya mempelajari tentang masalah akidah dan senantiasa tidak bermain-main dengan perkara syirik. Karena Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkil asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik besar. Fasu'ila anhu, ditanya Nabi tentang syirik kecil ini, faqala riya, Nabi menjawab adalah riya. Fa idza jazan nasu bi amalim yaumil qiyamah, yaqulullahu taala, kalau seandainya manusia, ini lanjutan dari hadis ini ya, apabila telah dibalasi amalan-amalan yang mereka kerjakan di dunia di hari kiamat kelak, maka Allah berfirman kepada pelaku syirik kecil, idhabu ila ma kuntum turauna fid dunya, pergilah kalian, pergi diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, pergilah kalian kepada orang-orang manusia makhluk lain yang kalian mempersekutukan dengannya Allah Subhanahu wa taala. Hal tajiduna indahum jazaan, apakah kalian akan mendapatkan balasan kepada orang yang kalian berbuat syirik itu, kepada orang yang kalian menginginkan pujiannya ketika beribadah itu? Pergi ya, jangan dekati aku tidak butuh kepada syirik kalian. Allah tinggalkan. Ini kan juga berdasarkan dalam hadis qudsi tadi Allah mengatakan taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan perbuatan syiriknya. Allah tidak butuh, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat mutlak ikhlas. Kalau kita ikhlas berarti kita jauh daripada riya. Kalau ada unsur riya, sum'ah, ini belum ikhlas, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa awrada fi salasa ayatin minal Quran. Al-Imam An-Nawawi ya mencantumkan 3 ayat Al-Quran di dalam fasal tentang keikhlasan itu. Summa hadis, kemudian hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian beliau cantumkan hadis tentang niat ini, innamal a'malu binniyat. Wa qala hadisun sahihun muttafaqun ala sihhati. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan ini adalah hadis sahih muttafaqun ala sihhati, telah sepakat seluruh para ulama akan kesahihannya. Wa majma'un ala idhami mauqihi wa jalalati. Kemudian ulama telah berijma' ya, wa majma'un ala idhami mauqihi, atas agungnya kedudukan hadis ini, wa jalalatihi, dan akan kemuliaan daripada hadis ini, wa huwa ihda qawaidil iman, dan dia adalah salah satu kaidah keimanan, wa awwalu da'aimihi, dan salah satu ataupun yang pertama kali pilar-pilar keimanan. Da'aim ini pilar ya. Jadi hadis ini adalah salah satu pilar keimanan. Karena kalau iman tidak ikhlas ini bahaya juga apa ya? Bukan beriman namanya. Karena orang yang beriman, orang yang betul-betul percaya kepada Allah, tentu orang yang ikhlas gitu, yang murni keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis ini adalah ihda qawaidil iman, salah satu dari kaidah keimanan. Wa awwalu da'im, dan pilar pertama kali dari keimanan itu. Wa akidul arkan, kemudian rukun iman yang menopang rukun iman. Makanya saya sebut itu. Jadi rukun iman tanpa ikhlas ya tidak berarti Pak. Percaya kepada Allah kok nggak ikhlas, ya kan? Makanya beliau mengatakan keikhlasan itu adalah penopang rukun iman gitu. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yadkhulu hadal hadisu fi sab'ina baban minal fiqhi.
hadis tentang niat ini, hadis tentang innamal a'malu binniyat ini masuk ke dalam 70 bab dalam ilmu fikih. Ini menunjukkan tentang kedudukannya, Pak. Luar biasa tentang hadis iman ini. Jadi dalam ilmu fikih ya, hadis tentang iman ini masuk dia ke dalam 70 bab. Wa qala aidan, kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan huwa sulusul ilmi. Hadis tentang iman ini adalah sepertiga ilmu. Jadi kalau dibagi 3 ilmu itu, Pak, sepertiganya tentang hadis tentang niat ini, tentang keikhlasan ini, hadirin. Ini pentingnya. Karena ini menyangkut tentang ini kita. Diterima tidak amalan kita. Cukuplah itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Karena kita khawatir ya, apakah amalan kita ini yang sedikit nih, Pak ya, diterima atau enggak? Ya, yang enggak banyak. Kalau dibandingkan dengan sahabat dulu jauh sekali, Pak. Ya. Bahkan para sahabat itu kalau kita baca sirah mereka, bahkan para tabi'in ya, saking enaknya sholat tahajudnya ya, sampai-sampai mereka ikat pinggang mereka ini, Pak, supaya tetap bisa berdiri. Ada yang seperti itu ya. Luar biasa ibadah mereka. Kita nggak ada apa-apanya. Jangan sampai yang sedikit ini nggak diterima pula gitu, Pak, karena tidak ikhlas. Maka pentingnya kita selalu menghadirkan niat. Kita mau sholat, mau mengaji, ikhlaskan niat. Namun sekarang banyak sekali ya, Pak ya, acara-acara yang akan menghancurkan niat. Saya sangat khawatir sekali. Ada MTQ ya kan, apa namanya, kalau menang juara 1 dapat 20 juta. Ini mana? Artinya dipaksa-paksakan lah ya, diindah-indahkan suaranya. Untuk siapa sebenarnya itu, Pak? Mengindah-indahkan untuk dewan juri atau untuk Allah itu? Ya kan? Ini luar biasa, Pak. Hal-hal faktor-faktor yang bisa menghancurkan niat kita banyak sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama salaf dulu mengatakan uktum hasanatika. Sembunyikanlah kebaikanmu, kebaikan yang sunnah maksudnya. Bukan sholat berjamaah, saya sholat berjamaah di rumah aja takut ria, itu ria, Pak. Jadi orang yang takut dibilang orang ria itu ria sebenarnya. Ya kan? Tarkul amali li ajlinas syirkun. Ini kata ulama salaf ya. Meninggalkan amalan karena manusia itu syirik gitu, Pak. Dan mengamalkan amalan karena manusia ria. Nah, jangan pula kita takut ria, saya takut ya. Jangan. Kerjakan amalan, jangan takut siapa-siapa, takut kepada Allah saja kan gitu. Jadi ulama salaf dulu mengatakan uktum sayyiatikum, sembunyikanlah kejelekan kalian kama taktum, sebagaimana engkau menyembunyikan hasanatika, kebaikanmu ya. Namun orang sekarang tekan enggak ya, kebaikan ditampak-tampakkan, namun maksiat dia lakukan ketika dia sendiri. Nauzubillah nih, Pak. Ini juga pembatal amalan ini. Ya, berdasarkan hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. La lamanna qauman, Nabi yang mengatakan, sungguh aku mengetahui suatu kaum, kata Nabi. La ya'tuna yaumal qiyamati bil hasanati kal jibali tihamah bayda. Dia datang di hari kiamat kaum ini dengan membawa amalan besar seperti gunung Tihamah, salah satu gunung besar di Saudi Arabia ya, yang berwarna putih. Ya, faja'alahallahu haba'an mansura. Akan tapi amalan yang banyak itu Allah jadikan seperti haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Faqalu man hum ya Rasulullah sifhum lana. Sahabat kaget ya, siapa ya kelompok itu? Tolong ya Rasulullah, tolong jelaskan ciri-cirinya. Maka Nabi mengatakan, amma innahum min jildatikum, mereka itu juga golongan kalian, umat muslim juga, orang Islam juga. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka sholat tahajud juga, mengambil bagian di malam hari untuk tahajud. Sholat tahajud juga, Pak ya. Apalagi sholat 5 waktu ya, nggak mungkin dia sholat tahajud aja ya, banyak ibadahnya kan seperti itu. Sebagaimana juga kalian tahajud. Walakinnahum qaumun, akan tetapi salahnya mereka idza khalau min maharimillah, kalau seandainya mereka sendiri ya dalam kemaksiatan, nggak ada orang yang lihat, intahakuha, mereka melakukan maksiat ketika sendiri.
Karena mereka itu syirik juga sebenarnya, Pak. Ya, karena rasa takut mereka itu kepada manusia. Kalau ada orang tidak berani nengok film porno, Pak ya. Takut nanti dibilang bejat, ya. Nggak ada orang berani. Berarti mereka lebih takut dengan manusia, lebih malu dengan manusia ketimbang Allah. Di situ letak syiriknya. Ini syirik itu, Pak. Kalau ada orang yang lebih malu, ya kan, maksiat sendiri, lebih takut dia kepada manusia, mata manusia kepada Allah. Di situ kata ulama, letaknya Allah akan menghancur leburkan amalannya kelak di akhirat. Maka ini luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sebaliknya, orang yang sendiri-sendiri namun dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 sifat manusia yang akan dinaungi oleh Allah nanti di padang mahsyar adalah warajulun khalian, seorang laki-laki yang bersendiri, enggak ada orang yang melihat. Fa dzakarallaha, kemudian dia berzikir kepada Allah, salat dia, beribadah dia kepada Allah, fafadat aina, kemudian mengalirlah kedua air matanya. Menangis dia, enggak ada orang yang lihat, hanya Allah. Ini luar biasa, Pak. Jadi ada orang yang enggak ada orang lihat, maksiat ini bahaya, ini binasa. Namun kalau seandainya enggak ada orang yang lihat, dia beribadah kepada Allah, dia menangis, enggak ada orang yang lihat, ini luar biasa. Maka kita yang memilih, Pak. Kita mau yang mana gitu. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang maksum, ya, setiap manusia pasti pernah salah. Maka sudah waktunya kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita dahulu, ya, ada yang melakukan kemaksiatan kepada Allah secara sembunyi, ini bahaya, Pak ya. Maka sudah saatnya kita kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun, yang Maha menerima taubat hambanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita bermaksiat sendiri, ya, lebih baik kita beribadah, luar biasa pahalanya, Pak. Setiap air mata yang kita teteskan, menangis karena Allah, menyesali dosa-dosa kita, ini akan menjadi penghalang antara kita dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ainan, kata Nabi dalam Sahih At-Tirmizi, ada 2 mata. La tamassuhuman naru yaumal qiyamah. La tamassuhuman naru yaumal qiyamah, yang tidak akan disentuh api neraka di hari kiamat. Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah, karena ingat akan dosa-dosanya, menangis dia sendiri, nggak ada orang yang lihat. Ini apa? Mata yang akan diharamkan oleh Allah untuk dimakan oleh api neraka. Kemudian ainan, kemudian ainun yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua adalah mata yang berjaga-jaga karena Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar, karena tahajud, ya kan? Atau kalau seandainya dalam peperangan, ya, ribat, ya, menjaga perbatasan daerah kaum muslimin, dia berjaga karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah 2 mata yang dikatakan oleh Nabi tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Syafi'i, hadis tentang niat itu adalah sulusul ilm, ya, sepertiga ilmu, ya. Wa kadza qala aidan, kemudian beliau juga berkata, dan yang selainnya, wa huwa ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Dia adalah salah satu hadis yang merupakan sumber Islam. Ya, jadi Islam itu memiliki madar, pokok, tempat berputar artinya, ya. Jadi salah satu madarul Islam, pokok Islam itu diantaranya, salah satunya adalah hadis tentang niat ini. Wa qad ikhtalafa fi addiha faqila salasah wa qila arba'ah. Kemudian ulama berbeda pendapat hadis tentang pokok Islam itu. Ada yang mengatakan ulama 3 hadis, wa qila dikatakan ada yang mengatakan 4 hadis, wa qila asnan, ada yang mengatakan 2 hadis, wa qila hadisun, ada yang mengatakan 1 hadis. Wa qad jama'tuha kullaha fi juz'il arba'in, ya, fa balagtu arba'ina hadisan la yustaghna mutadayyin an ma'rifatiha. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wa qad jama'tu, dan aku telah mengumpulkannya semuanya dalam satu juz, dalam satu bagian dalam kitab Arba'in ini. Kemudian wa balaghat arba'ina hadisan, kemudian mencapai 40 hadis
yang mana orang yang beragama mutadayyin, ya, orang yang beragama ini tidak akan lepas dengan hadis ini, dengan pengenalan dan pendalaman terhadap hadis-hadis tersebut. Jadi ini diantara hadis yang sangat pokok nih, Pak, ya, hadis tentang niat ini hadis yang pokok di dalam masalah agama kita ini. Li'annaha kulluha sahihatun jami'atu qawaidil Islam fil usuli wal furu'i wa zuhdi wal adabi wa makarimil akhlak. Kemudian hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini menurut Imam An-Nawawi semuanya hadis sahih. Ya, namun nanti ya ada sebagian ulama yang mengkritik beberapa hadis, nanti ini akan kita sebutkan ya, yang dhaif di dalam arba'in ini. Namun Al-Imam An-Nawawi meyakini berdasarkan ilmu beliau semuanya itu sahih katanya. Dan semuanya itu mengumpulkan pokok-pokok ajaran Islam fil usul, baik itu di dalam usul maupun dalam cabang, wa zuhdi wal adab, baik itu di dalam masalah zuhud dan masalah adab, ya, tentang akhlak, wa makarimil akhlak. Jadi hadis arba'in yang beliau kumpulkan ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini membahas hampir seluruh aspek sendi-sendi kehidupan, ya, masalah akidah, masalah usul, kemudian masalah fikih, masalah furu', ya, kemudian masalah adab dan masalah akhlak. Ini dibahas di dalam hadis 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini. Wa inna ma bada'tu bi hadzal hadis ta'siyan dan saya memulai kitabku ini dengan hadis ini dalam rangka untuk mengikuti bi hadzal hadis ta'siyan bi a'immatina wa mutaqaddimi aslafina minal ulama. Kenapa kata Imam An-Nawawi saya memulai hadis arba'in ini dengan hadis niat? Karena bentuk ta'asian, mencontoh, mengikuti siapa? Imam-imam para ulama terdahulu, aslafina min ulama, ya, ulama-ulama salaf terdahulu. Wa qad ibtada bi imamu ahli hadis. Kemudian salah seorang imam ahli hadis memulai bukunya, ya, yaitu Abu Abdillah Al-Bukhari, ya, dengan hadis ini. Wa naqala jama'atun anna salafa kanu yastahibbuna iftitahal kutub bi hadzal hadis. Kemudian dinukilkan dari sekelompok ulama salaf bahwasanya ulama salaf terdahulu mereka senang, suka memulai buku-buku mereka dengan hadis tentang niat ini. Ini tentang kedudukan hadis ini. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanbihan li talib. Jadi hadis ini sebagai tanbih, warning, ya, sebagai peringatan bagi penuntut ilmu supaya mereka bisa senantiasa mengikhlaskan niat mereka. Ala tashihin niat, untuk memperbaiki niat, wa iradati, dan iradah kehendaknya, wa iradati wajh Allah taala, sehingga niatnya, kehendaknya, maksud dia dalam menuntut ilmu itu hanyalah karena mengharapkan wajah Allah, ridho Allah, dan ganjaran pahala di sisi Allah. Karena orang yang menuntut ilmu dunia, Pak, kalau tidak ikhlas, nauzubillah, disebutkan dalam hadis sahih At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya niatnya adalah untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan ganjaran dan wajah Allah, la yata'allamu, akan tapi dia, seseorang ini, tidaklah mempelajarinya illa liyusiba 'aradan minad dunya, melainkan untuk mendapatkan, ya, kehidupan dunia ini. Lam yajid urfal jannah, nauzubillah min zalik. Maka ancamannya, kata Nabi, dia tidak akan mendapatkan bau surga, nauzubillah, Pak. Ya, kalau seandainya belajar matematika, Pak, kalau enggak karena Allah enggak apa-apa, Pak. Ya, kalau belajar fisika tidak karena Allah, tidak syirik, karena bukan ibadah. Mempelajari matematika enggak ibadah, namun mempelajari ilmu agama ini ibadah yang niatnya harus ikhlas karena Allah SWT. Kalau seandainya ada dalam hati kita terniat untuk riya, untuk bangga-bangga dalam menuntut ilmu ini, kata Imam Ibnu Qayyim, apa, Pak, dalam
kitabnya Ubdatus Sabirin. At-tafakhuru bil ilmi asawhalan min at-tafakhuri bil mal. Orang yang bangga-bangga karena ilmu ini lebih buruk, lebih jelek kondisinya daripada orang-orang yang berbangga-bangga karena harta. Saya banyak harta saya, mobil saya mengkilat, ya mobil saya banyak, tanah saya luas. Orang yang berbangga tentang dunia ini tercela ini Pak. Namun orang yang berbangga tentang ilmunya, saya lebih banyak ilmu saya hebat ini, saya bisa baca kitab, dia bangga-banggakan ini. Ini tercela orang ini Pak. Ini menunjukkan tidak ada keikhlasannya dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita banggakan? Kita menuntut ilmu ini bukan untuk itu, bukan untuk bangga-bangga. Kita menuntut ilmu ini adalah untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, supaya diampuni dosa-dosa kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu niat kita. Maka kalau seandainya ada orang dalam sebutkan dalam hadis yang sahih, man talaba ilmi liyumariya bi sufaha wa yujadila bil ulama dakhalan nar, kata Nabi. Barang siapa yang menuntut ilmu agama yang mana dia niatkan untuk menjelek-jelekan, meremehkan orang jahil yang enggak tahu ilmu agama, dia jelekkan, antum gini, antum bodoh, ya kan? Kemudian untuk mendebat ulama, untuk berbangga-bangga di depan ulama, dakhalan nar, kata Nabi. Ini calon penghuni neraka ini. Nauzubillahi min zalik. Betul-betul kita menuntut ilmu ini hadirin, kita niatkan karena Allah semata, untuk mengangkat, menghilangkan kebodohan dari diri kita dan untuk menjaga agama kita. Maka mengikhlaskan niat adalah sebuah kewajiban, wajib hukumnya Pak, bukan sunnah, ya, wajib, karena ini menyangkut masuk atau tidaknya kita ke dalam surga nih Pak, masuk atau tidaknya kita ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Maka mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu, mengikhlaskan niat dalam ibadah, karena menuntut ilmu bagian ibadah nih Pak. Ini adalah sebuah kewajiban, keharusan, perkara yang sangat pokok dalam agama kita. Maka betul-betul kita selalu harus menghadirkan keikhlasan niat. Tidak boleh sedikit pun dalam hati kita ada rasa bangga dengan ilmu kita, enggak. Wa fawqa dan di atas orang yang berilmu itu pasti ada yang berilmu lagi. Wa fawqa dzil alim dzil ilmi alim, ya. Dan di atas orang yang berilmu itu masih ada yang berilmu. Maka tidak ada tidak ada celah untuk kita untuk membangga-banggakan ilmu yang kita miliki. Sedikit saja Pak, ya, ilmu yang kita miliki ini sangat sedikit, ya. Nabi Musa saja, Nabi Allah ini, ya, yang telah Allah turunkan kitab Taurat kepada beliau. Namun ketika beliau tahu ada seorang yang bernama Khidir, ya, maka beliau cari Pak, belajar dengan Khidir, tunduk beliau. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Berkata Musa kepada Khidir, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikuti engkau wahai Khidir, ala an tu'allimani, untuk supaya engkau mengajarkanku, mimma ulimta rusyda, dari apa yang engkau telah diajarkan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala innaka lan tastati'a ma sabra. Maka Khidir mengatakan, wahai Musa, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku, ya. Namun akhirnya apa? Akhirnya dengan dengan keseriusan dari Nabi Musa, akhirnya diterima juga oleh Nabi Khidir. Namun ada beberapa hal yang Nabi Musa isti'jal, ya. Artinya Nabi Musa agak tidak menerima, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, seperti itu, ya. Dan di dalam kisah ini diambil faedah bahwasanya dalam menuntut ilmu itu harus atau dibutuhkan keseriusan Pak, semangat, meskipun ditolak oleh gurunya. Kan Nabi Musa awalnya ditolak oleh Khidir, ya, namun Nabi Musa ngotot, ya. Ini dia orang yang ingin mendapatkan ilmu itu dia harus ngotot gitu Pak. Ini murid sekarang enggak apa, ya, gurunya enggak hadir, ustadznya 2 kali pengajian, dulu saya enggak mau lagi pengajian, enggak kedapat, ya Pak. Tiru Nabi Musa, diusir, wahai Musa, engkau tidak akan sabar, katanya. Tapi ini Musa mengatakan tetap juga, ya, ya. Tidak surut dia, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar,
Ini pentingnya sabar itu, ya, di dalam menuntut ilmu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata beliau, innama bada'tuha bihadzal hadis, saya memulai bukuku dengan hadis ini ta'asiyan bi aimatina wa mutaqaddimi aslafina min ulama, yaitu mencontoh para imam terdahulu, ya, ulama salafus saleh terdahulu. Dan diantaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian dinukilkan dari sejumlah ulama salaf bahwasanya mereka, para ulama salaf ini senang kalau seandainya membuka buku-buku mereka dengan hadis ini. Tanbihan li talibin ala tashih niyah, ya, sebagai peringatan bagi setiap penuntut ilmu, tanbihan li talibi ala tashih niyati wa iradatihi wajh Allah taala bi jami'i a'malihi al-barizati wal khafiyah. Kemudian kata beliau, waruina anil imami Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi, kemudian kami telah diriwayatkan sebuah riwayat dari Imam Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi. Ini Al-Imam Abdurrahman Mahdi, ini salah seorang ulama hadis yang hidup jauh sebelum Imam An-Nawawi, ya, yang hidup semasa Imam Ahmad, kemudian Al-Imam Ibnu Qattan, kemudian Al-Imam Ibnu Ma'in, ya, Imam Abdurrahman Mahdi rahimahullah qala law sannaftu kitaban bada'tu fi awwali kulli babin minhu bihadzal hadis, kalau seandainya aku menulis sebuah kitab, bada'tu fi awwali kulli babin minhu bihadzal hadis, saya akan, ya, memulai, ya, setiap babnya dengan hadis ini. Jadi kata Imam Abdurrahman bin Mahdi ini, kalau seandainya aku menulis buku dalam agama ini, maka setiap awal-awal babnya akan aku tulis hadis ini. Untuk apa, Pak? Untuk memperingatkan orang yang akan mempelajari bab hadis, ilmu yang beliau catatkan, supaya mereka memperbaiki ini niatnya. Karena pentingnya hadis ini, pentingnya memperbaiki, mengikhlaskan niat dalam amalan yang kita lakukan. Wa qala al-Imam Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim bin Khattab al-Khattabi Asy-Syafi'i, yang dikenal dengan Al-Imam Al-Khattabi Asy-Syafi'i, Al-Imam fi kitabih Al-Ma'alim. Jadi beliau Al-Imam Al-Khattabi salah seorang ulama hadis, kemudian ulama yang bermadzhab Syafi'i. Beliau memiliki kitab yang berjudul Al-Ma'alim, ya, rahimahullah taala. Kata beliau, kana al-mutaqaddimun min syuyukhina yastahibbuna taqdima hadis al-a'malu binniyat amama kulli syai'in yunsha'u wa yubda'u min umurid din li umumil hajjati ilaihi fi jami'i anwa'iha. Maka kata Al-Imam Al-Khattabi, kanal mutaqaddimun, dahulu orang-orang